fauna di bumi hidup dengan keseimbangan alamnya sendiri. Mereka dapat hidup dan berkembang dengan cara saling memanfaatkan antara spesies dengan takarannya masing-masing, sehingga tidak ada spesies yang semakin berkurang ataupun semakin bertambah. Keseimbangan alam ini pun dibantu oleh habitat yang mendukung flora dan fauna sehingga dapat hidup dan tumbuh secara optimal. Jika keseimbangan tersebut diganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara spesies, di mana akan ada spesies yang mengalami kepunahan dan ada beberapa spesies yang mengalami kelebihan individu. Oleh karena itu, kita harus menjaga habitat flora dan fauna dengan baik. Namun, ada sejumlah manusia yang mengeksploitasi alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Kebutuhan dasar sandang dan pangan menjadi komoditas utama dalam eksploitasi ini. Banyak hutan yang ditebang habis untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan. Pertumbuhan penduduk di seluruh dunia yang pesat pun meningkatkan permintaan bahan hasil pertanian dan perkebunan sehingga lahan yang dibutuhkan menjadi sangat banyak. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di hutan, karena dengan mengubah hutan akan sangat berpengaruh kepada flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan yang semula memiliki flora dan fauna yang sangat beragam menjadi hanya tinggal satu jenis saja, sehingga akan menyebabkan ketidakseimbangan alam. Penting bagi manusia menjaga keseimbangan alam sekitar, karena dengan menjaga keseimbangan alam, maka bumi akan kembali sehat. Jika bumi sehat dan terjaga, maka kehidupan kita pun akan terjaga, karena kita makan dan bernapas dari apa yang disediakan oleh bumi. Tetapi jika bumi terus-menerus dirusak, apa yang akan terjadi? Yang pertama, jumlah oksigen akan terus berkurang. Hal ini dikarenakan banyaknya pohon yang ditebang sehingga jumlahnya menjadi semakin sedikit. Yang kedua, tidak ada lagi air bersih karena sungai dan mata air telah tercemar. Yang ketiga, terjadinya pemanasan global dikarenakan polusi udara yang semakin meningkat. Yang keempat, beberapa hewan dan tanaman akan punah karena habitatnya dirusak dan dialihfungsikan. Yang kelima, jumlah hewan pemangsa dan hewan buruan menjadi tidak seimbang akibat perburuan liar sehingga berpengaruh pada rantai makanan, dan masih banyak lagi dampak yang lainnya. Lalu untuk mencegah itu semua, apa yang harus kita lakukan? Sebagai anak-anak muda yang identik dengan ide-idenya yang unik dan segar, kita diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi yang terbaik untuk menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di dunia, atau bahkan dapat mengembalikan keragaman yang telah hilang. Tetapi di samping itu, yang terpenting adalah kesadaran kita untuk menjaga kelestarian tersebut. Caranya dengan hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan produk-produk yang merusak alam, dan yang terpenting adalah saling mengingatkan untuk selalu menjaga alam. Selain itu, kita perlu mendorong pemerintah Indonesia dan dunia untuk memberikan kebijakan-kebijakan yang mendukung kelestarian flora dan fauna. Perlu adanya suatu sistem keamanan yang sangat ketat untuk mencegah perusakan seperti perburuan liar, penebangan liar, dan jual beli hewan langka. Para penjahat yang terlibat dalam perusakan ini juga harus ditentang keras, agar kita tidak lagi mendengar kabar tentang spesies yang mengalami kepunahan. Keragaman flora dan fauna juga harus disampaikan sejak dini, agar kelak ketika dewasa nanti bisa ikut melawan perusakan dan pemusnahan keanekaragaman flora dan fauna. Dan bagi para ilmuwan ataupun calon ilmuwan, mereka harus melakukan penelitian yang berfokus dalam pelestarian flora dan fauna yang ada di dunia. Hentikan keegoisan ilmuwan untuk saling bersaing, melainkan mulailah untuk bersatu melakukan penelitian untuk mencegah perusakan. Mari kita jaga bersama flora dan fauna di dunia, khususnya di Indonesia. Jika flora dan fauna yang ada di dunia punah, maka kita pun sebagai manusia akan ikut punah, karena kita tidak akan lagi bisa makan ataupun minum akibat ulah kita sendiri. Jangan sampai tanah kita menjadi tanah yang mati yang tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman apapun lagi. Jangan sampai air kita tidak dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup kita lagi. Alam kita, tanggung jawab kita. Jangan menunggu ada spesies lain yang punah untuk bergerak menyelamatkan keanekaragaman flora dan fauna kita. Sekaranglah saatnya untuk bergerak.
Jangan lagi menunggu orang lain yang memulai. Saatnya mulai dari diri kita sendiri.